Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Siska Wulandari dengan NPM 2211021037. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Asih Murwiyati, selaku dosen pembimbing lapangan. Dengan kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil saya magang selama saya magang di Bapeda Provinsi Lampung. Saya, saya melakukan magang selama 4 bulan dan berkesempatan untuk belajar di bidang perencanaan makro, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Next. Next. Pada outline presentasi hari ini, yang pertama ada pendahuluan, profil Bapeda Provinsi Lampung, kegiatan magang, proyek dan output utama, pengalaman dan pembelajaran, serta kesimpulan. Next. Magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah, terutama yang dilakukan oleh Bapeda sebagai instansi perencana. Saya ingin memahami lebih dalam bagaimana teori yang saya pelajari di kampus untuk diaplikasikan di dunia nyata dan dunia kerja. Next. Lokasi kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, saya ditempatkan di bidang perencanaan makro, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Next. Bapeda per- Bap- Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung. Bapeda Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981. Bapeda memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, merancang, dan mengkoordinasikan pembangunan daerah. Tugasnya meliputi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, serta mendukung penyusunan APBD dan DAK. Bapeda juga mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana. Next. Deskripsi kegiatan magang. Kegiatan utama magang saya, yang pertama ada evaluasi dan revisi dokumen perencanaan. Yang pertama ada menyusun menyusun berita acara rapat evaluasi RPJPD 2025 sampai 2045 dan merevisi surat keputusan SK Gubernur terkait RPJPD tahun 2025-2045, di mana tugas saya adalah menyesuaikan dengan peraturan terbaru agar relevan dan relatif, dan merevisi redaksional surat keputusan gubernur terkait RPJPD untuk disamakan dengan dasar hukum yang ada. SK Gubernur menjadi dasar hukum yang mengesahkan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun. Yang kedua ada pengarsipan dan dokumentasi. Pengarsipan dokumen RKPD, RPJPD, RPJMD, dan APBD, serta menyusun laporan prosedur RKPD, PRKPD, RPJPD, CAP, RPJMD, dan beserta. Tugas saya adalah mendukung transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, di kabupaten, atau kota, serta menyusun prosedur yang akan digunakan sebagai bahan referensi untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan pada berikutnya. Analisis data dan keuangan. Yang pertama ada membuat matriks evaluasi RAPBD dan dana BOS, yang digunakan untuk membantu mendeteksi potensial ketidaksesuaian alokasi anggaran daerah, peraturan, dan kebutuhan daerah, serta matriks DAK mengorganisir dan menganalisis alokasi dana alokasi khusus untuk fisik dan non-fisik, yang digunakan untuk mendukung proses evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program kerja organisasi perangkat daerah atau OPD.
Next, output dan kontribusi. Kontribusi saya adalah mendukung efektivitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan menjamin kelengkapan akurasi arsip data untuk evaluasi kebijakan. Serta output yang saya berikan adalah draft revisi dan SK Gubernur mengenai RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, matrik evaluasi RAPBD dan tindak lanjut RKPD, buku prosedur RKPD, RPJMD, Musrenbang, KEM, dan PRKPD. Next. Pembelajaran dan pengalaman. Selama magang, saya memperoleh keterampilan dalam administrasi dan pengelolaan dokumen formal, analisis data keuangan, serta penyusunan laporan resmi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Saya juga mendapatkan pengalaman berharga dengan berpartisipasi dalam diskusi antar bidang di Bapeda, yang memberikan wawasan tentang kolaborasi lintas sektor, proses birokrasi, serta dinamika perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Slide yang tadi, kemampuan koordinasi dan kerjasama, tim turut dikembangkan untuk kolaborasi dan menyelesaikan tugas-tugas perencanaan dan evaluasi, termasuk penguasaan teknik evaluasi dalam penyempurnaan dokumen RAPBD. Selain itu, kompetensi komunikasi dan presentasi juga dasar melalui peran sebagai notulen rapat serta menyampaikan hasil analisis secara terstruktur dan jelas. Pengalaman ini memberikan kontribusi yang signifikan dan meningkatkan keterampilan teknis dan profesional saya. Next. Kesimpulannya, selama magang di Bapeda Provinsi Lampung, saya memperoleh pengalaman berharga dalam memahami proses perencanaan dan pembangunan daerah. Saya terlibat dalam berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi dan penyusunan prosedur dokumen, yang memungkinkan saya menerapkan teori akademik di praktik nyata. Magang ini juga membantu saya mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan analisis informasi yang esensial, dan perumusan kebijakan publik. Pengalaman ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor serta ketelitian dalam menyusun kebijakan yang efektif, sekaligus memperkaya pemahaman saya tentang tantangan dan dinamika di sektor publik. Berikut beberapa dokumentasi. Yang pertama, ada dokumentasi di mana saya menjaga rapat evaluasi RPJPD Kabupaten Kota, membuat nota dinas untuk BIMTEK, dan beberapa tugas lainnya. Slide next. Sekian presentasi dan pemaparan hasil laporan magang saya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.